Assalamualaikum semuanya, April Sulistianingsih di sini. Di video kali ini aku mau ngasih tip 100% untuk bisa lulus UKOM dengan buku pedoman ini ya. Buku pedoman UKBI yang ini tuh sudah banyak ada, dan buat teman-teman yang selama ini belum terpapar untuk buku pedoman ini, teman-teman tuh bisa lihat di buku pedoman ini ya. Oke, aku mau ngajarin cara downloadnya. Jadi nanti teman-teman, buku pedoman yang aku kasih ini adalah buku pedoman yang memang sudah di-sharing dan ini memang resmi dari UKBI-nya. Oke, yuk kita mulai ya. Kita mulai di sini, saya mau buka Google-nya dulu. Oke, setelah itu saya buka Google di aplikasinya. Terus saya mau tulis gini: Pedoman Uji Kompetensi Kebidanan Indonesia File Type .2 PDF. Ini penting banget ya untuk menambahkan file type .2 PDF-nya ini ya. Terus nanti di sini kan ada dari id.or.id media. Nah, di sini teman-teman langsung klik download, klik kanan terus download. Nah, terus nanti teman-teman dapat bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya itu udah yang seperti ini, tandanya itu teman-teman sudah benar ya. Jadi ini tuh buku yang dibuat oleh Panitia Ujian Kompetensi Nasional, terus mahasiswa pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan. Jadi ini memang langsung dibikin oleh Kementerian Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi di tahun 2019 ya. Oke, sekarang kita download bukunya. Ya, saya masukkan di folder download ya. Terus saya download bukunya, nanti saya akan langsung bongkar isi bukunya apa aja. Kita akan langsung lihat ya. Jadi bukunya ini isinya apa aja dan kenapa buku ini bisa membuat kita lulus UKOM 100% gitu ya. Oke, kita langsung klik panduan peserta UKOMNAS ya. Persiapan UKOMNAS ini untuk kebidanan. Oke. Nah, filenya ini gini. Panduan peserta UKOMNAS. Jadi kalau bentuk filenya udah kayak gitu, itu sudah benar. Oke, kita sambil nunggu ya, kita dibuka dulu. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti ini akan membedah seluruh kegiatan uji kompetensi. Terus teman-teman yang merasa selama ini banyak melakukan uji kompetensi tapi banyak gagalnya, saya saranin untuk baca buku ini, dan ini tuh penting banget untuk kalian baca, dan tebel halamannya cuma 93. Itu dibuat di tahun 2019 dan ini sesuai dengan kisi-kisi dari uji kompetensi. Kenapa? Karena yang nyusun ini adalah tim pembuat uji kompetensi ya, tim pembuat soal untuk uji kompetensi. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke daftar isinya. Di daftar isinya itu ada tata cara uji kompetensi lah, tata cara uji kompetensi, bla bla bla, petunjuk persiapan UKOM, kisi-kisi uji kompetensi, terus gambaran lingkup materi, terus juga ada daftar rujukan. Nah, di sini juga ada seperti latihan soal uji kompetensi. Nah, ini penting banget buat kalian belajar di latihan soal ini. Kenapa? Karena latihan soal ini terdiri dari 180 soal dan di situ juga ada bagian pembahasannya. Oke. Nah, yuk kita cek ya teman-teman ya, langsung di sini untuk desain uji kompetensinya itu apa aja. Oke. Di sini ada pertanyaan, pasti kurang lebih adalah data tambahan gitu ya. Kalau teman-teman itu sudah sering lihat soal UKOM yang aku buat itu pasti ada beberapa kata-kata data tambahan, terus jenis pemeriksaan penunjang. Nanti pertanyaan kurang lebih gitu. Diagnosis yang paling mungkin, masalah potensial gitu ya, langkah awal, terus langkah selanjutnya, rencana asuhan. Nah, itu adalah asuhannya, pertanyaan yang kurang lebih akan keluar. Jadi ini pertanyaannya itu mirip banget 7 langkah Varney. Kalau teman-teman sering lihat di soal UKOM yang aku buat itu kan rata-rata nggak cuma diagnosis, tapi juga ada tindakan, terus masalah potensial, rencana asuhan, dan lain-lain. Itu masih ada seperti pendidikan kesehatan, sikap bidan, evaluasi bidan gitu ya. Nanti kalau teman-teman kira-kira butuh rekomendasi uji soal kompetensi lagi, tulis aja di bawah mau ngebahas apa, jadi kita nanti bahas ya. Oke, nah di sini yang paling penting ini adalah kisi-kisi uji kompetensi nasional. Jadi kalau teman-teman belajar itu nggak usah jauh-jauh dari kisi-kisinya ini aja. Dan saya juga kalau ngebikin soal tuh nggak jauh-jauh dari kisi-kisinya ini aja.
nggak jauh-jauhnya. Kenapa? Karena ya inilah yang bakal keluar. Jadi kemarin tuh ada testi dari beberapa alumnus yang udah belajar uji kompetensi yang saya ikutin di channel saya. Mereka itu bilang bahwa channel saya tuh banyak soal-soal yang keluar gitu dari uji kompetensi. Enggak plek 100% mirip, karena alasan saya selama ini tidak mengirimkan soal ke bagian UKBI adalah agar saya bisa men-share kepada teman-teman sehingga teman-teman dapat materi. Kalau saya sudah menjadi penulis soal, pasti saya nggak boleh dong men-share soal-soal yang saya buat gitu. Dan itu udah etiknya dari sana. Makanya saya lebih memilih untuk men-share kepada teman-teman dan disesuaikan dengan soal-soal yang ada di kisi-kisi uji kompetensi. Jadi soal-soal yang saya bikin itu mirip-mirip dari soal-soal uji kompetensi gitu ya. Nggak sama persis tapi mirip, jadi kurang lebih teman-teman akan dapat gambaran. Nah, ini adalah gambaran lingkup materi uji kompetensi nasional D3 kebidanan. Jadi materi yang akan dipelajarinya itu kayak saya biasa kasih ke teman-teman itu sesuai banget dengan uji kompetensi. Jadi tentang remaja, prakonsepsi, hamil, bersalin, nifas, masa antara, perimenopause, bayi baru lahir, dan bayi balita. Itu kurang lebih banyak. Nah, soal-soal yang udah aku banyak bikin itu terkait dengan hamil dan bersalin. Cuman kenapa? Karena soal hamil dan bersalin itu saya heran banyak banget yang baca gitu. Tapi soal-soal yang lain itu sedikit yang baca. Kalau misalkan teman-teman mau saya ngebahas soal-soal yang lainnya lagi, itu saya nanti komen aja di bawah ya. Nanti ini yang akan keluar. Nah, kita akan lihat berapa persen sih soal yang bakal keluar. Nah, kurang lebih soal yang paling banyak keluar itu adalah soal untuk hamil ya, soal paling banyak keluar ya. Nah, selanjutnya baru soal ke bersalin, ke nifas, itu adalah soal yang paling banyak keluar, yaitu sekitar ini ya jumlahnya. Baru setelah itu soal-soal kecil seperti masa antara, KB, perimenopause, bayi baru lahir, dan bayi balita, itu adalah soal yang akan keluar. Tapi soal yang ada sekitar 2-5%-nya itu adalah soal remaja dan prakonsepsi. Pas kita ngerjain soal tuh pasti ada yang gini mikirnya, ini aku yakin nih jawabannya. Nah, pastikan teman-teman itu yakin jawaban kurang lebih 120 soal aja. Itu dipastikan teman-teman bisa lulus gitu ya. Jadi kalau ada 60 soal yang nggak bisa dijawab ya nggak apa-apa gitu. Jawab aja semungkin dan sebisanya gitu, tapi pastikan 120 soal itu bisa benar, baik-baik banget gitu, pasti benar banget gitu ya. Nah, di antara 120 soal ini pastikan teman-teman itu belajar banyak terkait dengan kehamilan, bersalin, dan nifas gitu. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus belajar terkait dengan masa antara, perimenopause, bayi baru lahir, bayi balita, remaja, dan prakonsepsi gitu, karena ini yang paling banyak keluar. Oke, nanti kita akan bahas di lingkupnya. Nah, ini kita bahas di lingkup yang pertama, yaitu remaja. Remaja itu terkait dengan menstruasi ya, di sini menors. Dia belajar tentang menors. Terkait dengan menstruasi. Oke, di soal-soal saya yang remaja kemarin kan ada ya terkait dengan kelainan menstruasi. Nah, itu kenapa saya pakai itu, karena ini tuh sesuai dengan kisi-kisinya gitu ya. Terus untuk perubahan payudara ini dan kebersihan genitalia itu nanti teman-teman bisa belajar. Nah, terus selanjutnya terkait dengan gangguan haid. Nah, gangguan haid ini juga keluar di soal-soal yang kemarin saya buat itu keluar. Terus bahkan saya ngebahas sendiri tentang jenis-jenis kelainan menstruasi. Jadi ini keluar ya. Terus untuk struktur himen. Nah, struktur himen ini saya juga kemarin bikin soal terkait dengan himen invertebrata. Jadi ini keluar kurang lebih struktur himennya. Terus tapi yang belum saya buat itu terkait dengan pergaulan bebas, pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan, perkosaan. Itu kayaknya saya pernah buat untuk kasus perkosaan gitu ya. Terus kasus infeksi genitalia saya beberapa sudah buat, saya juga agak lupa karena saya bikin soal itu 1 tahun, jadi mungkin ada yang lupa gitu ya. Terus premenstrual syndrome itu juga akan keluar, jadi teman-teman belajar itu dari kisi-kisinya aja. Terus terkait selanjutnya adalah tentang prakonsepsi. Nah, terus prakonsepsi ini saya kemarin bahas terkait dengan perencanaan kehamilan. Nah, di sini ada
beberapa soal saya yang prakonsepsi itu tentang perencanaan kehamilan gitu ya. Tapi saya belum banyak nih bikin soal terkait dengan prakonsepsi. Kalau misalkan teman-teman rekomen saya bikin soal prakonsepsi, komen aja di bawah biar aku bisa bikin soal-soal terkait dengan prakonsepsi. Oke, selanjutnya untuk masalah gangguan pasangan seperti anemia, infertilitas primer, ini aku pernah bikin nih, infertilitas primer ya. Terus infertilitas sekunder saya juga pernah buat, tapi ini yang HIV belum buat saya. Proses adopsi saya juga belum buat. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau saya bikin soal itu, komen aja di bawah ya. Terus juga yang ini, kasus kehamilan. Nah, kasus kehamilan ini yang paling banyak keluar terkait dengan fisiologi kehamilan, perubahan fisik dan psikologis di trimester 1, 2, 3, terus deteksi dini kegawat daruratan. Itu aku udah bikin beberapa soal terkait dengan kehamilan itu yang fisiologis ada, yang patologis ada, dan itu bahkan yang di part-part sebelumnya itu aku bikin lagi ke soal-soal itu. Kalau misalkan teman-teman merasa aku masih butuh lagi bikin soal uji kompetensi terkait dengan kehamilan, itu kurang lebih saya sudah buat sekitar 90-an soal terkait dengan kehamilan. Kalau teman-teman pengen aku bikin lagi terkait dengan kehamilan, komen aja di bawah. Jadi nanti aku akan lihat komen yang paling banyak itu nanti yang aku prioritasin untuk aku bikin soal uji kompetensi. Oke, selanjutnya ini di persalinan. Nah, di persalinan ini, teman-teman bisa lihat ada setiap kala di sini ya. Nah, di sini itu ada patologisnya, ada fisiologisnya, terus prosedur persalinan normal gitu ada. Nah, ini nanti kurang lebih soal yang bakal keluar itu sekitar paling banyak itu 36 soal terkait dengan persalinan. Dan buat teman-teman yang ngerasa persalinan itu masih banyak banget belajarnya, perlu belajar lagi, komen aja di bawah gitu. Nanti teman-teman itu banyak belajar lagi yang lebih ke fisiologis persalinan ya. Tapi karena aku banyak bahas kegawat daruratan ya, itu karena emang aku lagi ngajar kuliah online tentang kegawat daruratan gitu ya. Terus juga teman-teman kok bilang aku tuh belakang ini banyak banget upload tentang gizi ya, karena aku ngajar tentang gizi. Jadi selama kuliah online ini ya aku media YouTube aku ini aku pakai buat untuk kuliah online gitu juga. Jadi teman-teman ya ada manfaatnya juga sih. Jadi aku ngajar 49 mahasiswa tapi yang nonton sekitar 200-an gitu. Ya aku seneng juga sih gitu ya. Terus selanjutnya untuk nifas. Nifas ini yang dibahas ini terkait dengan perubahan fisik, psikologis pada masa nifas gitu ya. Ada tentang kondisi pemantauan TFU-nya, pemantauan kandung kemih, pemantauan luka jahitan, personal hygiene, dan pemberian ASI. Nanti kalau misalkan teman-teman merasa aku perlu nih bikin soal terkait ini, tulis aja di bawah. Jadi aku tahu teman-teman tuh butuhnya apa gitu ya. Terus selanjutnya ada terkait dengan masa antara. Kalau masa antara itu terdiri dari case pro dan keluarga berencana gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman case pro kayaknya aku bikin tuh sedikit masihan ya. Harusnya aku bikin lebih banyak. Terus nanti aku keluarga berencana itu juga banyak. Nah ini kayaknya efek samping KB. Itu aku kemarin udah belajar terkait dengan efek samping KB. Tapi yang aku pelajarin itu baru sedikit banget. Efek samping KB-nya baru 10 soal. Dan materi KB ini banyak banget. Tapi yang keluar itu hanya maksimal 18 soal. Agak enggak ini sih apa namanya ya, jadi belajarnya agak lebih banyak gitu. Karena apa? Karena materinya banyak, KB dan case pro banyak, tapi yang keluar itu sedikit gitu dibandingkan dengan kehamilan ya. Karena gini, tim pembuat soal itu bikin soal itu kan sesuai dengan pola kehidupannya bidan itu lebih banyak menjangkau ibu hamil kan selama 9 bulan full. Terus bersalin itu kurang lebih pemantauannya 1 hari lah, itu mulai dari kala 1 sampai kala 4. Terus pada masa nifas mentok 4 minggu gitu. Pada bayi balita ya itu pun nggak tiap hari, hanya pada sebulan sekali gitu. Kalau remaja jarang banget kan dapat kasus datang remaja gitu kan. Jarang kita kasus remaja kecuali kita di komunitas gitu. Nah, ini
Makanya soal-soal yang banyak keluar itu seperti soal kehamilan dan persalinan. Selanjutnya kita akan ngebahas terkait dengan daftar sumber rujukan. Jadi teman-teman tuh wajib banget punya beberapa buku ini. Nah, dan di antara buku-buku ini tuh ada yang teman-teman pasti udah punya, tapi ada yang belum pernah buka sama sekali gitu. Saya saranin teman-teman boleh baca dari channelnya aku, tapi teman-teman itu wajib banget punya bukunya gitu. Kenapa? Ya karena saya itu ngasih soalnya masih terbatas gitu, kecuali nanti saya sudah punya 900 bank soal di channel ini. Doain aja saya bisa punya 900 bank soal di channel ini sehingga bisa ngebantu teman-teman gitu ya. Oke. Emang tujuan channel ini saya buat itu untuk ngebantu teman-teman yang awalnya untuk mahasiswa saya sendiri untuk bisa belajar secara jarak jauh, tapi ternyata kesininya itu malah banyak teman-teman dari luar mahasiswa dan yang ingin belajar terkait dengan uji kompetensi. Dan menurut saya kalian itu sama berharganya buat saya untuk bisa memajukan kebidanan gitu ya. Oke, nah di sini tuh ada latihan soal uji kompetensinya loh. Ada 180 soal latihan uji kompetensi dan kalian harus banget belajar terkait ini dan harus banget nih kalian itu pertama itu kan kalian jawab dalam waktu 3 jam. Terus kalian lihat di kunci jawabannya. Teman-teman setuju nggak sih kalau aku bikin kuis terkait dengan uji kompetensi gitu? Nanti kalau teman-teman setuju, aku nanti mau bikin kuis nanti aku akan nyiapin 2-3 set soal gitu, nanti aku bikin kontennya, terus udah itu teman-teman bisa ngerjain selama 100 menit, terus nanti 180 menit, terus nanti aku bisa lihat kunci jawabannya kayak pakai Google Formulir gitu. Terus kalau misalkan teman-teman kan nanti dapat nilai skornya gitu. Kalau misalkan teman-teman ada yang skornya masih kurang gitu, nanti kita bahas gitu. Kalau misalkan teman-teman oke, saya butuh komennya dari teman-teman. Jadi biar saya tuh tahu kebutuhan teman-teman itu apa gitu ya. Saya tuh takut bikin channel konten kalian banyak kuota tapi ternyata saya nggak bermanfaat buat teman-teman, itu kasihan teman-temannya gitu. Kalau saya sih tiap bulan bayar wifi, ya emang itu kebutuhan saya gitu sebagai seorang dosen. Nah, di sini tuh ada 180 soal dan teman-teman tuh wajib banget belajar dari 180 soal ini. Terus abis itu di sini ada kunci jawaban plus pembahasannya. Jadi ini tuh udah kayak harta karunnya di Kebukom ya. Kalau teman-teman belum belajar terkait ini ya sayang banget gitu. Pantesan teman-teman kemarin banyak nggak lulus gitu karena belum belajar terkait dengan tips dan triknya gitu. Oke, mudah-mudahan ini ngebantu buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman butuh apa lagi terkait dengan uji kompetensi, komen aja please di bawah. Saya tuh kalau nggak ada komen tuh saya nggak ngerti mau bikinnya apa lagi, buat teman-teman kebutuhannya apa lagi gitu ya. Tapi kalau kalian komen, aku tuh ngerti kebutuhannya teman-teman apa. Karena channel ini tuh aku dedikasikan untuk bidan-bidan di Indonesia gitu ya. Aku tahu aku tuh nggak sempurna, aku masih banyak kekurangan. Makanya kalau teman-teman komentar aku itu kurang apa, ya aku terima karena memang aku tuh masih banyak banget kurangnya gitu. Ya sebagai seorang dosen, aku tuh kepengen seluruh mahasiswa atau teman-teman yang sudah lulus mau CPNS tuh juga bisa lulus gitu ya. Aku pengen memajukan bidan di Indonesia dengan caraku sendiri, dengan posisi duduk gitu ya. Dengan duduk aja aku bisa majuin bidan di Indonesia gitu. Karena aku mau aktivitas banyak seperti bidan-bidan yang menginspirasi gitu. Yang seperti bidan-bidan yang menginspirasi di pelayanan, terus yang keren lah pokoknya. Itu aku punya keterbatasan aritmia ventricular extrasystole yang aku tuh nggak bisa kelelahan, jadi aku cuman bisa ngebantu teman-teman dari meja dan dari online aja gitu ya. Oke teman-teman, kalau merasa teman-teman terbantu dengan channel ini, jangan lupa like please, komen dan subscribe ke channel ini untuk membantu channel ini berkembang serta share. Oke teman-teman, kalau kalian merasa
merasa materi ini bermanfaat, like aja di bawah. Kalau merasa nggak bermanfaat ya udah dislike aja, nggak apa-apa. Komen, apalagi kurangku gitu. Subscribe ke channel ini dan share ke seluruh teman-teman bidan semua di Indonesia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.